yang kami mengerti Tuhan, ada hal-hal yang di luar dugaan dan pemikiran kami, dan Tuhan izinkan kami ada di dalamnya. Tapi apapun itu kami percaya, kalau Tuhan ada bersama dengan kami mampu menghadapi semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah ibadah kami hari ini, pujian penyembahan, terutama kerinduan hati kami yang kami bawa kepadamu, kiranya boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas, maha hadir di setiap kami, terutama di hati kami, sehingga ibadah kami pada hari ini sungguh memberkati hidup kami semua dan keluarga kami, terutama juga tentunya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih pujian yang sudah kami bawakan, kiranya menjadi dupa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami, seluruh hidup kami, untuk diisi, ditaburi, ditumbuhi oleh firman Tuhan. Sehingga firman itu bekerja, mengubah kehidupan kami, memampukan kami untuk semakin hari hidup di dalam kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Mari Tuhan, sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini, Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami boleh mengerti, memahami, terutama memiliki kerinduan untuk melakukannya. Terima kasih buat jaringan sinyal yang sangat baik, sehingga kami tidak terganggu dalam mengikuti ibadah ini. Terpujilah Engkau, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami sambut firman Tuhan dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan mempertemukan kita di dalam ibadah via Zoom ini, tidak mengurangi sukacita kita tentunya, tidak mengurangi hal apapun, karena kita tahu yang paling penting adalah kehadiran Tuhan melawat setiap kita, Bapak Ibu. Di bulan ini memang ini adalah bulan di mana bangsa kita juga memperingati kemerdekaan yang minggu depan kita akan rayakan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu temanya juga berkaitan tentang kemerdekaan sejati. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, dan hari ini saya akan melanjutkan dengan topik subtema yang lain tentunya Bapak Saudara, berkaitan dengan kemerdekaan sejati tersebut. Ya, karena itu baik kita perhatikan semua firman Tuhan ini. Saya akan share screen sebentar. Ya. Subtemanya adalah hidup dalam kemerdekaan sejati. Hidup dalam kemerdekaan sejati. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kita boleh membaca masing-masing di tempat kita firman Tuhan ini, ya, dengan bersuara juga nggak apa-apa karena tidak kedengaran oleh satu dengan yang lain, ya. Di hitungan ketiga, 1, 2, 3, ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kemerdekaan sejati. Merujuk pada firman Tuhan di minggu lalu. Kemerdekaan sejati yang sungguh-sungguh itu tidak dapat kita kerjakan. Dan kita hanya bisa menerima karena kemerdekaan sejati itu hanya diberikan oleh Kristus dengan kematiannya di kayu salib, membebaskan kita dari perbudakan sesungguhnya, yaitu dosa.
sehingga kita sungguh-sungguh merdeka. Sekarang pertanyaannya, apakah semua orang Kristen hidup dalam kemerdekaan sejati? Penting untuk dicermati, penting juga mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita semua sudah hidup dalam kemerdekaan sejati? Secara yuridis, hukum, di dalam kebenaran firman Tuhan, kita semua sudah merdeka karena sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi secara de facto, faktanya itu pertanyaan masing-masing kepada kita. Benar kita sudah menghidupi secara fakta kehidupan bahwa kita hidup dalam kemerdekaan sejati? Ya, nanti kita akan lihat. Kita akan tahu apakah kita sudah ada di situ, Bapak Ibu Saudara, ya. Hidup dalam kemerdekaan sejati punya tanda, punya ciri. Sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, Bapak Ibu. Jadi ciri atau tanda Kristen yang hidup dalam kemerdekaan sejati itu, yang pertama, keluarlah dari penjara keraguan. Keluar dari penjara keraguan, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang hidup dalam kemerdekaan sejati, mereka tidak ada di dalam penjara keraguan-raguan. Ya, ayat 30 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Mengatakan semua yang mana? Apa sih yang dikatakan Yesus? Sehingga orang-orang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan dari pasal 8 itu, kita tidak sempat baca semua ayatnya, ya. Tetapi di pasal 8 ini, di ayat-ayat sebelumnya, kalau Bapak Saudara melihat beberapa perikop-perikopnya itu, Yesus sedang berbicara mengenai dirinya, menyaksikan siapa dirinya, bahwa dia adalah terang dunia. Dan ketika satu kali ada perempuan yang kedapatan berzinah dibawa kepadanya, dia berkata kepada orang-orang di situ, kalau ada di antara kamu yang tidak pernah berdosa, dialah yang harus pertama melempar perempuan ini. Dan tidak ada yang melempar perempuan itu dengan batu. Karena mereka menyadari mereka juga semua adalah orang berdosa. Dan Yesus berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Yesus sedang menyatakan bahwa jangan terburu-buru menghakimi. Jangan kamu melihat selumbar di mata orang. Balok di mata sendiri tidak dilihat. Yesus mengatakan beberapa bagian ini kepada para pendengarnya. Dan ketika Yesus menyatakan semuanya itu, tadi firman Tuhan berkata, banyak orang percaya kepadanya. Bapak Ibu, memang iman itu betul hanya timbul dari pendengaran. Bagaimana supaya kita terlepas dari keraguan-raguan dan bergeser, berpindah kepada kepercayaan, iman yang teguh kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Dengar perkataan Yesus sebanyak-banyaknya. Dan pada saat Yesus mengatakan itu, mereka tidak hanya percaya kepada perkataan Yesus, tapi juga mereka percaya kepada Yesus secara pribadi. Ini penting bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa ya kita begitu penting percaya kepada pribadi Yesus berkaitan dengan hidup dalam kemerdekaan sejati? Karena dalam kehidupan kita setiap hari terlalu banyak belenggu-belenggu yang membuat kita menjadi bimbang, menjadi ragu. Apakah kita ini mampu menjalani kehidupan kita? Apakah Tuhan itu betul real ada? Kok saya dibiarkan menderita? Kok saya dibiarkan sakit? Kok saya dibiarkan kekurangan? Kok terjadi banyak hal seperti yang saya tidak inginkan? Nah, penjara-penjara keraguan ini hanya bisa lenyap, hanya bisa diusir kalau Kristus Tuhan ada di dalam hati kita. Sehingga dia akan meneguhkan hati kita dan berkata, aku ada bersama dengan engkau, jangan takut, aku ada menolong engkau, percayalah kepadaku, dan jangan takut, sehingga engkau mampu menghadapi segala keadaan itu. Hari-hari ini tidak susah mencari orang yang ragu tentang Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena begitu banyak sekali hal yang tidak pernah kita rancang. Bahkan apa yang kita rancang jadi bubar semuanya. Bahkan apa yang kita pernah pikirkan yang akan kita lakukan semua tidak terjadi. Malah yang enggak kita harapkan, enggak kita pikirkan terjadi juga dalam kehidupan kita. Sehingga kita berpikir, apakah Tuhan itu betul-betul ada? Ya, kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan izinkan ini berlarut-larut seperti ini? Dan kenapa saya berdoa sekian lama? Kenapa Tuhan itu tidak juga menyatakan dirinya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, timbulnya
iman, percaya para pendengar tadi kepada Kristus adalah karena Yesus sudah banyak sekali bicara di ayat-ayat sebelumnya. Ya, sehingga mereka berkata benar, dia ini Kristus, benar dia ini Tuhan. Hari ini Tuhan secara physically, Kristus secara jasmani tidak hadir di depan kita. Kita tidak bisa lihat dia secara jasmani, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bahwa dia adalah firman yang hidup. Dia adalah roh adanya. Meskipun mataku tidak bisa melihatnya, tetapi mata hatiku, mata batinku, imanku, aku percaya Tuhan ada di sini. Tuhan melihat aku, Tuhan memperhatikan aku. Sehingga tidak ada bagian manapun dalam hidupku terluput dari pemandangannya. Tidak ada bagian kecil manapun yang terjadi di hidupku di luar kendalinya, di luar pemantauannya, di luar rancangannya. Itu harus membangkitkan iman percaya kita. Aku percaya Tuhanku hidup. Aku percaya Allahku itu ada. Dia real, dia nyata. Meskipun keadaan yang kuhadapi tidak seperti yang kuinginkan. Saya nggak tahu, Bapak Ibu Saudara, keraguan apa yang sedang membelenggu saudara hari ini. Keraguan apa yang sedang memenjarakan hati dan pikiranmu sehingga imanmu tidak bangkit hari ini. Tapi apapun itu namanya, Allah adalah Allah yang maha baik. Sehingga dia memperdengarkan firman Tuhan ini pagi hari ini kepada setiap kita. Kalau kita membuka hati kita, biarlah iman kita bangkit. Percaya kita bangkit. Sehingga kita keluar dari belenggu dan penjara keraguan-raguan itu, Bapak Ibu Saudara. Ini penting untuk kita sekalian. Sehingga betul kemerdekaan sejati itu menjadi milik kepunyaan kita dan kita hidup di dalamnya. Itu yang pertama. Bagaimana kita hidup dalam kemerdekaan sejati, yaitu keluarlah dari penjara keraguan-raguan kita. Jadi jangan lagi ragu, tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa Dia ada selalu bersama dengan kita, bahwa Dia adalah firman yang hidup yang selalu menjamin segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ciri atau tanda Kristen yang hidup dalam kemerdekaan sejati. Keluar dari penjara atau belenggu keakuan. Keluar dari penjara atau belenggu keakuan. Di dalam ayat 31 tadi firman Tuhan berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kepada siapa Yesus mengatakan perkataan ini? Bukan kepada sembarang orang, Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus mengatakan ini hanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tadi kita sudah di poin pertama, kita percaya kepadanya, dan tidak cukup sampai di situ supaya kita bisa hidup dalam kemerdekaan sejati. Kita harus keluar juga dari belenggu keakuan kita, belenggu ego kita, belenggu bagaimana kita mengandalkan diri sendiri. Ya, Saudara ya. Artinya kita harus belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati supaya kita bisa tetap ada di dalam firman Tuhan. Keluar dari penjara atau belenggu keakuan itu ada 3 hal yang kita harus pahami. Yang pertama, kita harus tetap di dalam firman. Tetap dalam firman, ya tentu versusnya adalah tetap di luar firman. Ada banyak orang Kristen bilangnya percaya kepada Yesus, tapi hidupnya selalu di luar firman. Tidak pernah di dalam firman, Bapak Ibu Saudara. Ketemu nggak? Ketemu banyak sekali, Bapak Ibu Saudara ya. Di jemaat Raja Wali, nggak ada yang mau ngaku ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah proses Bapak Ibu Saudara ya. Ketika orang tidak tetap dalam firman, maka dia akan hidup di dalam teorinya sendiri. Menjalani hidup ini. Saya punya teori, saya punya pengalaman dong. Ya, saya sudah belajar banyak hal. Apalagi kita yang sudah berumur, kita berkata saya ini sudah banyak makan garam begitu. Kalau kebanyakan makan garam ya tentu darah tinggi juga Bapak Saudara. Benar juga sebenarnya kalimat itu, cuma kalau udah biasa digunakan ya digunakan saja seperti itu ya. Sehingga tidak tetap dalam firman. Kenapa dia tidak tetap dalam firman? Ya karena dia punya keakuan dan berkata saya mampu kok menjalani hidup ini tanpa firman. Saya bisa kok. Ya. Sebab firman itu suka nggak sinkron dengan kehidupan saya. Firman itu suka bertentangan dengan teori kehidupan. Firman itu suka nggak sesuai dengan apa yang menjadi kemauan saya. Akhirnya dia keluar dari firman.
Jadi bukan tetap dalam firman, tapi tetap di luar firman. Dan ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia tetap terbelenggu dengan keakuan karena firman itu tidak memerdekakan dia. Tidak membebaskan dia. Padahal kemerdekaan sejati ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita mesti tahu tentang keluar dari penjara atau belenggu keakuan ini? Firman Tuhan itu harus sebagai kebutuhan utama. Kebutuhan utama secara kerohanian. Bapak Ibu, Matius 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan hal ini dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa saja memenuhi kebutuhan jasmani kita, makan sarapan pagi, makan di siang hari, makan di malam hari, secara teratur. Segala menu yang terbaik kita sudah konsumsi begitu rupa. Tapi ada banyak sekali orang Kristen, bahkan mungkin mereka juga beribadah, lalai memperhatikan kebutuhan untuk kesehatan kerohaniannya. Kenapa? Karena mereka jauh dari firman. Karena sehari-hari mereka itu tidak merindukan firman. Malaslah belajar firman. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita butuh sesuatu, ya entah makanan lah itu ya, entah apapun itu, pasti kita akan berusaha mencari. Sehingga kita akan selalu berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita itu, ya. Dan sama, kalau kita sadar firman Tuhan itu adalah kebutuhan bagi kerohanian kita, maka kita akan selalu berusaha mencari, Bapak Saudara. Atau yang lain, Bapak Saudara misalnya menyukai satu menu makanan atau menyukai satu hobi apa, Saudara kan berusaha untuk mencari, nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu disuruh-suruh. Memang tahu saya butuh, memang tahu saya suka, saya akan cari, saya akan berusaha untuk mendapatkannya. Nah, kalau orang itu mereka suka dengan firman, mereka butuh dengan firman, mereka akan mencari, mereka akan berusaha untuk mendapatkannya. Artinya begini, mestinya kita jemaat GB Raja Wali yang sesuai dengan visi yang sudah kita pahami betul dengan baik, menjadi jemaat yang kuat, bertumbuh dan berbuah lebat. Itu berarti kan dewasa Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita akan berusaha untuk menjadi jemaat yang betul-betul belajar firman itu tidak perlu disuruh-suruh. Paham Saudara ya? Belajar tentang kebenaran firman itu tidak perlu dipaksa-paksa. Sudah baca kita belum? Ini pertanyaan untuk anak kecil kerohaniannya, Bapak Saudara ya. Sudah berdoa belum? Ini pertanyaan untuk anak-anak yang masih sangat rohaninya masih sangat kecil. Tapi berapa banyak kita yang udah usianya 30, 40, 50, 60 tahun ke atas pun tidak bisa mengerti, tidak paham akan kebutuhan rohaninya. Sehingga lalai membaca firman. Malas dengar khotbah. Lebih asiklah nonton film. Lebih asiklah nonton drama Korea. Bukan di sini, di Tiongkok begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jemaat Raja Wali semuanya haus dan lapar akan firman Tuhan. Saya sudah lihat wajah-wajahnya yang senyum-senyum dari tadi ya. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, jangan kita harus disuruh-suruh dulu. Baru belajar firman. Ditanya-tanya dulu. Udah sampai di mana baca Alkitabnya. Jangan begitu. Kita tidak akan menjadi jemaat yang kuat. Tidak akan menjadi bisa berbuah lebat. Karena kita sendiri juga masih menjadi anak-anak Tuhan yang kebutuhan secara rohnya belum terpenuhi dengan baik. Jadi hari ini mari kita perhatikan hal ini ya. Jadi kalau istri mengingatkan suami, Pak, dibacalah Alkitabnya. Pak, jangan marah. Itu istrimu baik berarti. Istrimu memperhatikan kerohanianmu. Itu benar ya. Dan kalau suami menanya kepada istri, "Mah, sudah berdoa belum? Mah, ayo baca firman." Terima kasih punya istri yang model begini, Bapak Ibu Saudara. Daripada istrimu, "Pah, bagi duit, pah, bagi duit." Tiap hari bagi duit melulu. Saudara bisa mati muda tentunya. Tapi kalau saudara disuruh tentang hal-hal rohani, kenapa jadi berontak ya? Kenapa jadi marah ya? Ini kamu juga sudah terbelenggu memang. Terbelenggu dengan keakuan. Sehingga tidak punya kerendahan hati untuk mau menerima firman Allah yang membebaskan kita sebetulnya, Bapak Ibu Saudara. Sadari hal ini. Ya, supaya kita bisa terbebas betul-betul menghidupi kemerdekaan yang sejati. Jadi, firman Tuhan itu adalah kebutuhan kita, ya. Kemudian menjadi murid. Menjadi murid. Supaya kita bisa keluar dari belenggu keakuan, kita harus merelakan diri dengan sengaja. Saya mau menjadi murid Kristus. Dan untuk menjadi murid dibutuhkan kerendahan hati. Ya, karena belum tahu jadi pengen tahu gitu kan ya. Saya mau belajar dan saya mau diajar, saya mau berubah. Ya, ada orang mentok, stuck dan berpikir ya memang orang Kristen kan begini doang hidupnya. Ya mau apa lagi sih? Udahlah begini-begini aja.
gitu ya. Sehingga tidak pernah berpikir saya mau lebih dimuridkan lagi supaya saya secara kerohanian punya kualitas lebih baik, lebih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, saya bold di bawah sini ya, cetak besar. Jangan hanya jadi Kristen bergereja tok, tapi harus menjadi murid Kristus. Itulah kerinduan kita sebagai para pengurus di GBI Raja Wali, Bapak Ibu Saudara. Supaya jemaat ini bisa bertumbuh di dalam kerohanian yang sehat, sehingga waktu mereka menjalani kehidupan, mereka tidak lagi dibelenggu oleh egonya, oleh keakuannya, oleh keinginan-keinginan yang mendatangkan jerat justru bagi mereka. Sehingga mereka selalu rasanya tuh, kok apa ya, saya ini nggak merdeka sebetulnya. Ya saya tahu, saya dimerdekakan Kristus, tapi kenapa saya selalu terbelenggu ya dengan ego dan keakuan saya? Kenapa nggak pernah mau jadi murid? Seorang murid yang mau belajar, dia harus bersedia punya kerendahan hati. Memang dia banyak hal yang dia harus ketahui dari gurunya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi karena itu mari kita belajar untuk semakin hari, semakin haus, semakin lapar akan Tuhan, dan kita sadar kita nggak bisa sendiri. Kita perlu di mentor, kita perlu dibina, kita perlu diarahkan oleh orang-orang yang memang Tuhan utus untuk bisa membimbing kita dalam kerohanian kita. Di GBI Raja Wali disediakan sarana itu. Di kita ini ada pembinaan, Bapak Ibu Saudara, dan sekaligus bukan saya mau promosi, ya entah apapun namanya lah. Kita mulai minggu ini di tanggal hari Rabu ini tanggal 11 ini kita ada pemuritan kelas okultisme namanya. Saudara mungkin bingung okultisme itu apa, makanan apakah itu bisa mengenai kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Saudara ya. Jadi mari kita dengan kerendahan hati, oh saya mau tahu juga nih, jangan-jangan masih ada kuasa gelap sebenarnya di sekitar rumah saya loh, atau di keluarga saya loh. Jadi saya pengen tahu nih, bagaimana cara keluar dari hal tersebut. Kalau kita mau bicara kesibukan, semua kita sibuk, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita mau bicara Tuhan sibuk, Tuhan jauh lebih sibuk. Tapi kenapa ya kita nggak pernah mau berusaha untuk berkata, Tuhan saya mau belajar duduk diam. Dan kelas ini hanya diadakan dalam 2 minggu sekali saja. Di dalam 2 minggu sekali saja, Bapak Saudara ya. Orang kalau belajar itu ke sekolah Alkitab bayar mahal. Anak-anak masuk sekolah Alkitab bayar mahal. Bapak Saudara free, diberi gratis untuk mendapatkan sesuatu yang berguna untuk pertumbuhan kerohanian kita. Jadi saya menghimbau kita untuk kita bisa ikut di kelas ini. Meskipun saya tahu Bapak Saudara mungkin berkata, ya memangnya kalau ikut kelas itu terus apa efeknya? Iya kan? Terus dapat sertifikat, mau diapain tuh sertifikat? Mau dijual? Mau berapa harganya? Ada banyak alasan seperti ini, Bapak Saudara. Itulah penjara keakuan. Itulah belenggu keakuan yang merasa diri sudah bisa, sudah oke. Apa pentingnya? Paling begitu-begitu doang. Dulu saya juga berpikir begitu, Bapak Saudara. Saya sudah sekolah teologi, ngapain ikut seminar, ngapain ikut pendalaman Alkitab? Itu belenggu keakuan yang mesti dipatahkan, Bapak Ibu. Kita mesti merdeka dari semua ego kita yang model begini nih. Sehingga kita punya kerendahan hati, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita bebas dari semua hal itu. Sehingga nanti ketika ada hal-hal yang kita hadapi di dalam hubungan dengan orang lain dalam kerohanian kita tidak menjadi orang yang suka menuntut, suka menyalahkan. Begini, begitu. Kenapa begitu? Belenggu keakuanmu belum bebas. Kenapa? Karena engkau tidak mau dimuridkan. Engkau tidak punya kerendahan hati. Itu saja persoalannya, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajar kepadaku, kata Yesus. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Apa sih yang menjadi belenggu kita? Kesombongan kita. Itulah belenggu kita. Apa sih yang menjadi beban kita? Ego kita. Itulah yang menjadi beban kita. Sehingga kita tidak pernah mau untuk datang dan berkata, aku merendahkan hatiku dan aku mau dimuridkan. Aku mau dididik Tuhan. Aku mau lebih lagi. Diperlengkapi Tuhan. Saudara lihat ya, orang itu kalau tanggung-tanggung di dalam kebenaran firman Tuhan, jadi sombong akhirnya. Percayalah, ahli Taurat itu tanggung-tanggung dalam firman Tuhan, jadi sombong, menghakimi jadinya. Yesus pernah nggak begitu? Enggak, Yesus sangat rendah hati karena dia tahu semua firman. Dia adalah firman itu sendiri. Dan dia tidak pernah berhenti belajar kepada Bapaknya yang di surga. Sehingga dia berkata apa? Apa yang kukatakan bukan dari diriku loh. Apa yang kulakukan bukan dari diriku. Semua kulihat dari Bapak. Semua kudengar dari Bapak. Contoh kerendahan hati yang luar biasa. Tapi berapa banyak orang Kristen berkata, saya sudah tahu, saya sudah ngerti. Ini menunjukkan bahwa kita masih terbelenggu dengan keakuan kita. Saudara, ahli-ahli Taurat,
orang-orang Farisi yang sedang berbicara dengan Tuhan Yesus tadi itu, mereka berkata apa? Kami nggak pernah menjadi hamba siapapun, tapi kan keturunan Abraham. Sorry ya, gitu ya. Yesus berkata apa? Setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa, dan kamulah orangnya. Bapak Ibu, memang firman itu akan menghakimi bagi setiap mereka yang mendengarkan dan menerimanya. Nah, hari ini kita mau terus belajar di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Jadi itu yang kedua tadi, kita mesti keluar dari belenggu dan penjara keakuan kita supaya kita tetap dalam firman, jangan tetap di luar firman ya. Atau sesekali saja dalam firman, hanya hari Minggu saja dalam firman. Ini lebih berbahaya lagi tentunya ya. Firman Tuhan itu sebagai kebutuhan utama untuk kerohanian saya. Harus rela menjadi murid Kristus. Kemudian yang ketiga, 3 hal saja Bapak Ibu. Yang ketiga, apa tanda Kristen yang hidup dalam kemerdekaan sejati? Keluar dari penjara kepalsuan. Keluar dari penjara kepalsuan. Di ayat 32 firman Tuhan berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya coba kita lihat di ayat-ayat yang tadi ya, bagaimana pembicaraan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ya, di ayat 32 Yesus bilang begini, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa jawab mereka? Mereka berkata begini, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bapak Ibu, belajar sedikit sejarah ya. Jadi ketika Yesus berbicara ini kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, betul nggak mereka tidak menjadi hamba siapapun? Atau tidak pernah menjadi hamba siapapun? Tidak betul. Mereka bohong. Karena waktu mereka ada di Mesir, itu mereka diperbudak. Itu kan sejarah mencatat. Ya, itu satu kali mereka diperbudak. Terus mereka bilang kami nggak pernah jadi hamba siapapun. Bohong berarti kan? Gitu ya. Kemudian yang kedua, waktu mereka dibuang ke Babel, 70 tahun. Itu mereka diperbudak, Bapak Ibu Saudara. Mereka menjadi bangsa tawanan. Terus mereka bilang, kami nggak pernah diperhamba siapapun. Bohong lagi yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sementara Yesus bicara kepada mereka, mereka bilang, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Pada waktu Yesus bicara itu, mereka sedang ada di bawah pemerintahan kekuasaan Romawi. Mereka sedang ada di bawah kekuasaan Romawi. Mereka belum merdeka. Karena Israel itu merdeka 3 tahun setelah kita merdeka. Israel merdeka 1948, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka bilang kami tidak pernah diperhamba siapapun. Oh, kami orang merdeka. Tuhan bilang kamu ini memang pendosa ya. Udah bohong, udah nggak mau jujur, nggak mau mengakui keadaan. Banyak selubung-selubung dalam dirimu. Banyak hal-hal yang kamu tutup-tutupi dalam dirimu, dan kamu nggak mau jujur menyatakan hal itu. Tetaplah kamu dalam dosamu. Ya, jadi kalau kamu tidak mau dimerdekakan oleh anak yaitu Kristus sendiri, kamu akan tetap menjadi hamba dosa dan kamu tidak akan pernah merdeka. Jadi meskipun kemerdekaan sejati itu ditulis besar-besar, didengungkan, tapi kalau kita tidak mau menghidupinya, itu hanya akan menjadi konsep, hanya menjadi teori, kalimat mati, dan kita nggak pernah ada di dalamnya. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara, sangat disayangkan seperti itu. Jadi ini yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, menganggap diri mereka itu tidak pernah diperhamba siapapun. Padahal jelas-jelas secara politik, secara pemerintahan, mereka 3 kali menjadi budak, menjadi hamba. Bapak Ibu Saudara, belum saya bicara mengenai perjanjian lama yang mereka jatuh ke tangan satu pemerintahan, jatuh lagi ke tangan satu pemerintahan. Mereka itu lebih dari 2000 tahun ada di dalam perhambaan oleh kerajaan orang lain. Tetap mereka bilang kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Luar biasa bohongnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini the king of bohong Bapak Ibu Saudara. Tapi ada nggak orang-orang Kristen yang begini? Banyak Bapak Ibu Saudara, tidak mau jujur mengakui kepalsuan dalam dirinya. Banyak yang ditutupi, banyak yang diselubungi. Oh enggak, saya nggak begitu. Oh saya nggak begitu, saya ya begini. Enggak ya. Di hadapan Tuhan kita nggak bisa menyembunyikan apapun. Dan kalau kita mau hidup dalam kemerdekaan sejati, mari kita secara jujur mengakui, ya Tuhan, memang itulah saya suka kasar terhadap istri saya, suka berontak kepada suami saya, itulah saya suka keras kepada anak-anak, saya adalah anak yang suka memberontak, jujur di hadapan Tuhan Bapak Saudara, dan saya mau terlepas dari belenggu itu Tuhan. Ya, saya memang orang yang malas Tuhan, betul saya akui Tuhan. Saya orang yang suka menuntut, saya orang yang suka kecewa Tuhan. Itu saya Tuhan. Kalau kita jujur seperti ini, percayalah, Kristus memerdekakan kita karena kemerdekaan hanya ada di dalam Dia. Tapi kalau kita sendiri tidak mau mengakui, tidak mau menyadari, dan tidak mau
ditolong oleh Tuhan, tidak mungkin terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan hanya akan menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Ya, catat kalimat itu. Tuhan hanya akan menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Bagaimana kita menolong diri kita? Ya, akuilah segala keakuan kita. Akui segala kepalsuan apa yang kita tutup-tutupi selama ini di hadapan Tuhan. Banyak kali kita ini senang membuat orang lain terkesan dengan diri kita. Itulah kita, impresi gitu ya, impresi. Senang ya menampilkan sesuatu yang bukan diri kita sebetulnya supaya kita dikatakan wah, dikatakan rohani, dikatakan hebat. Persis seperti orang percaya orang Yahudi tadi. Kami tidak pernah jadi hamba siapapun. Tapi mereka membawa perempuan berdosa untuk dihakimi, Bapak Ibu Saudara. Mereka orang-orang yang suka menghakimi. Mereka suka menjebak Tuhan Yesus. Mereka suka berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya dilihat orang. Itu mereka. Dan apakah ada orang Kristen yang ciri-cirinya seperti itu sekarang ini? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan kita berdoa di jemaat Raja Wali, kita semua menjadi orang-orang yang menghidupi kemerdekaan sejati. Tidak ada kepalsuan dalam diri kita. Kita menjadi orang-orang yang Kristen yang sejati, orang percaya yang sejati. Memang kita menjadi anak-anak Tuhan yang transparan, bisa dilihat semua orang, bisa dibaca semua orang, bisa diketahui semua orang, karena Kristus pun seperti itu, Bapak Saudara ya. Jadi mari kita perhatikan hal ini supaya kita tidak ada di dalam belenggu-belenggu yang sebetulnya itu sangat membahayakan kita, sehingga kita selalu berpikir kenapa ya ada sesuatu yang rasanya saya ini kayak tertahan gitu loh, kok saya rasanya ada seperti hal yang kayak ngikat gitu ya, apa sebetulnya ini ya setidaknya 3 hal tadi yang harus kita bereskan di dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita merdeka dari belenggu kepalsuan. Saudara lihat foto ini ya. Jadi dia punya 2 muka tuh ya. Satu di atas itu jelas, yang di bawah itu mukanya itu pakai topeng begitu ya. Ya, jadi memang juga betul apa yang dikatakan lagu jadul ya, bukalah dulu topengmu gitu kan ya. Karena banyak orang bertopeng memerankan sesuatu yang bukan dirinya, seperti orang pemain sandiwara. Bahkan seperti lagu berkata, ya dunia ini panggung sandiwara gitu kan ya. Jadi maksudnya apa? Mari kita bersandiwara gitu. Mari kita menunjukkan kepalsuan, ketidakmurnian begitu. Gak benar Bapak Ibu Saudara ya. Tapi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang transparan apa adanya. Karena ingat baik, firman Tuhan juga berkata, kita ini surat Kristus yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka yang dibaca semua orang. Bukan surat Kristus di dalam amplop tertutup, enggak. Mesti dibuka juga, enggak ya. Mesti dibuka dulu lemnya, dibuka, dikeluarin, enggak. Tapi terbuka. Biar hidup kita dibaca semua orang, bahwa kita orang-orang yang betul-betul memang hidup di dalam kebenaran ya, yang memerdekakan kita, hidup dalam kejujuran, ketulusan, hidup dalam kemurnian, hidup dalam transparansi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dan biarlah setiap kita punya kerinduan. Tuhan, saya mau bukan hanya tahu tentang kemerdekaan sejati, Kristus memerdekakan saya, tapi saya mau hidup di dalam kemerdekaan sejati seperti Kristus, yang Yesus adalah pribadi yang mempercayai Bapaknya 100%, dia tidak pernah ragu dengan Bapaknya ya, dan juga dia tidak pernah ragu dengan firman yang dia dengar dari Bapaknya. Dan kemudian Yesus adalah pribadi yang merdeka dari keakuan, keluar dari penjara keakuan, bahkan dia menjadi seperti hamba, menjadi sama dengan manusia, tidak mempertahankan kealahannya, dan dia terus belajar kepada Bapaknya. Dia melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat dari Bapaknya. Dan kemudian yang ketiga, Yesus adalah pribadi yang tidak terpenjara oleh kepalsuan. Kristus itu transparan, apa adanya ya, seperti dirinya, karena dia adalah firman yang hidup itu. Mari Bapak Saudara, mari kita hidup di dalam kemerdekaan sejati, supaya kita menjalani hidup kita penuh dengan kelegaan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketenangan, penuh dengan sukacita, sehingga waktu kita menghadapi pandemi ini pun kita tetap bisa berkata, ya pandemi ini tidak memenjara saya. Ya, meskipun mungkin ya secara aturan-aturan banyak juga sih penjara-penjaranya, tapi itu tidak membuat saya terpenjara. Jiwa saya, hati saya, hidup saya sama sekali tidak dipenjarakan semuanya itu. Kenapa? Karena saya sudah punya kemerdekaan sejati dan saya hidup di dalamnya. Amin untuk firman Tuhan. Ya, mari kita naikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Sujud di altarnya, refnya saja kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Sujud